Rahayu, selamat siang. Saat ini kami berada di Kasemben. Kasemben nggih? Kesamben, Kesamben Jombang di dalam acara anak muda yang sangat respon, sangat interest dan sudah bisa mewujudkan berbagai kegiatan seni, tradisi dan budaya. Dan saat ini hadir beliaunya Mas Puji dari Budpar provinsi. Bukan Budpar, dari Dispora. Dispora sekarang ya, Dispora. Nah, sering diganti-ganti. Budpar beda lagi. Budpar ada, ya. Kalau di Mojokerto Budpar. Di sini Dispora Par. Oh, Dispora Par. Dispora Par. Di provinsi Dispora sendiri, Budpar sendiri. Oh, begitu. Nggih, terima kasih infonya. Nyun statement panjenengan setelah melihat kegiatan positif dari anak muda di tengah gencarnya gadget, di tengah gencarnya anak muda ini individu malas begitu, kemudian ada yang seperti ini, menurut panjenengan bagaimana? Ya, menurut saya kan memang salah satu tantangan yang dihadapi untuk konservasi budaya tradisi maupun revitalisasinya hari-hari ini adalah begitu banyaknya alternatif hiburan bagi generasi muda yang sering disebut dengan Gen Z, terkait dengan alternatif yang barangkali lebih menarik, lebih menjanjikan hiburan buat mereka dibandingkan seni tradisi. Tentu ketika ada anak-anak muda yang masih punya kepedulian, masih punya ketertarikan untuk mencoba merevitalisasi, mengkonservasi budaya-budaya tradisi apapun bentuknya, itu tentu perlu didukung. Oleh karena itu memang Dispora dalam hal ini melaksanakan perintah Kemenpora untuk melaksanakan seleksi pemuda pelopor. Yang mulai tahun ini ada cabang khusus yang namanya seleksi pemuda pelopor di bidang seni budaya, yang tadinya itu bergabung dengan agama sosial budaya, tapi sekarang berdiri sendiri seni budaya. Artinya memang pemerintah itu merasa berkepentingan agar anak-anak muda itu terlibat secara langsung, biar program-program yang dilakukan pemerintah melalui Dispora atau di sini Dispora Par itu tidak menjadi nyanyi sunyi, tapi menjadi sesuatu yang resonansinya sampai ke anak-anak muda seperti Mas Farhan. Kalau menurut penjenengan begini, ini lebih dulu dari kebijakan pemerintah dalam hari ini Dispora, atau lebih dulu beberapa anak muda ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan adat, seni, tradisi, dan budaya di lingkungan masing-masing? Sebenarnya di berbagai daerah di Indonesia muncul juga farhan-farhan yang lain. Artinya di berbagai daerah, di berbagai kota, di berbagai kabupaten itu banyak muncul anak-anak muda yang peduli terhadap kebertahanan seni budayanya. Baik itu terkait dengan persoalan seni yang sifatnya tradisional maupun kebudayaan yang lain seperti arsitektur tradisi dan sebagainya. Artinya sebelum pemerintah secara khusus memberikan apresiasi, itu anak-anak muda di berbagai daerah itu sudah melakukan banyak aktivitas yang orientasinya memang pemertahanan budaya. Artinya kan termasuk untuk seleksi ini itu kan syarat minimal 1 tahun sudah beraktivitas. Artinya kalau Farhan misalnya, ini contohnya Farhan misalnya, ternyata aktivitasnya belum 1 tahun, artinya kan dia beraktivitas hanya demi kejuaraan. Artinya yang justru menjadi poin penting kami adalah tidak ada kejuaraan, dia tetap beraktivitas untuk mempelopori kebertahanan seni tradisi. Menurut panjenengan Niko, apakah berkaitan bahwa budaya adalah salah satu benteng generasi, salah satu benteng daripada kerusakan atau dekadensi moral untuk generasi? Ya pasti, karena kan dalam bahasa budaya barangkali konsepnya itu kan kita boleh menjulang ke langit tapi menjejak ke bumi, barangkali begitu. Jadi dalam konteks global hari ini tidak bisa tidak kita adalah bagian dari masyarakat internasional. Artinya kita juga harus siap untuk bersaing dengan negara-negara lain, termasuk Korea misalnya yang hari-hari ini melakukan ekspansi budaya yang luar biasa. Tetapi juga kita tidak boleh kehilangan jati diri kita, makanya menginjak ke bumi itu menjadi penting. Artinya dari mana kita berasal, kemudian kemana kita akan pergi. Kayak dalam konteks lama kan namanya Sangkan Parang Dumadi itu kebaca. Artinya
banyak local wisdom yang dapat dipakai sebagai pijakan bagi kita semua untuk mengembalikan identitas budaya tradisi supaya tadi dekadensi moral, problem-problem kenakalan remaja itu tidak terjadi kalau kita paham dengan local wisdom kita. Ya tadi seperti misalnya meskipun guyonan ketika kita makan misalnya, kalau kita paham dengan Dewi Sri, kita akan menghormati padi, kita akan menghormati petani, sehingga swasembada pangan itu bagian dari keharusan, bukan impian kan gitu. Artinya menggali tradisi itu tidak bermakna hanya kesenian ansih, tapi juga filosofi di balik dari kesenian dan kebudayaan. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Berarti ini ada sinergitas dari pemerintah dan para pemuda dan masyarakat untuk kembali membangun jati diri bangsa melalui menjadi peradaban, melalui seni budaya tradisi yang merupakan jati diri dan karakter Indonesia atau karakter Nusantara. Terima kasih waktunya Mas Puji. Rahayu, saya dari Jakmas, Cak Lubis dan Indah Kuswantoro melaporkan dari Jombang.